Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Farhan Widiana Mukti. Saya adalah mahasiswa di Universitas Teknologi Yogyakarta, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan lens AR menggunakan lens studio dalam mata kuliah Teknologi Augmented Reality yang diampu Bapak dosen Yoga Syahria, Eskom, Mkom. Sebelum menuju praktikum pembuatan filter, saya akan menjelaskan aplikasi apa yang dibutuhkan, yaitu Snapchat dan Lens Studio. Yang pertama, Snapchat. Konsep awal Snapchat diciptakan oleh 3 mahasiswa dari Universitas Stanford, yaitu Evan Spiegel, Bobby Murphy, dan Reggie Brown. Awalnya aplikasi ini bernama Peekaboo, lalu pada September 2011 Peekaboo di rebrand menjadi Snapchat dan diluncurkan ulang di App Store. Sebelumnya, kita pasti tahu aplikasi media sosial. Snapchat adalah aplikasi pesan mobile yang unik di mana pengguna dapat saling berkirim dan upload video atau foto yang kemudian secara otomatis akan terhapus dalam beberapa jam. Seperti pada media sosial lainnya. Setiap pengguna memiliki saluran dan dapat mengisinya dengan konten kreatif pengguna. Fitur utama Snapchat adalah fitur kamera. Di sini kita bisa menangkap foto dan video seperti biasa dengan kamera kita. Tapi di aplikasi Snapchat tersedia berbagai opsi lens AR atau filter maupun fitur editing yang memakai teknologi AR seperti mengganti wajah menjadi hewan atau sebagainya, sehingga mendapatkan hasil foto atau video yang jauh lebih menarik. Snapchat dapat diunduh secara gratis melalui Play Store atau Google Play. Yang kedua adalah aplikasi Lens Studio. Snapchat merilis aplikasi Lens Studio yang dirancang untuk para pengembang dan seniman untuk menciptakan dan mendistribusikan lens AR di Snapchat. Lens Studio memungkinkan untuk para pengguna membuat konten AR mereka sendiri atau dengan menggunakan template yang tersedia dan mengembangkannya menjadi produk baru. Lens Studio juga menyediakan banyak fitur untuk dikreasikan sesuai keinginan pengguna, meskipun tidak membuat coding sama sekali. Lens Studio dapat diunduh secara gratis di OS Mac atau Windows melalui web resmi Lens Studio. Pastikan spesifikasi device pendukung untuk pemakaian Lens Studio. Link web resmi akan saya sertakan di deskripsi. Kemudian bahan praktikum. Sebelum kita praktikum, kita akan mendownload dulu bahan yang akan dipakai untuk pembuatan filter. Di sini saya akan membuat lens AR dengan face image dan face landmark. Untuk bahan yang digunakan di face image, saya menggunakan gambar background dengan format JPG dan topeng dengan format PNG. Lalu yang saya gunakan untuk face landmark yaitu gambar diving pipe dengan format PNG, topeng juga PNG. Lalu gambar pemandangan Karimun Jawa dengan format JPG. Untuk link download nanti akan saya sertakan di deskripsi. Setelah itu lanjut saja ke Lens Studio. Jadi seperti inilah tampilan awal dari Lens Studio. Sini terdapat beberapa bagian, yaitu pertama yang di home. Sini terdapat beberapa rekomendasi template. Dan di sini kita juga bisa search project yang sudah dibuat, lalu template. Ini kita bisa search, yaitu contohnya. Nah, di sini terdapat beberapa template yang bisa kita gunakan. Nanti saya akan mencoba memakai salah satu template. Di sini terdapat menu templates. Ya, ini adalah semua template.
dapat banyak. Pastikan terhubung dengan internet, karena untuk mendownload template juga membutuhkan internet. Lalu di documentation nanti akan diarahkan ke web resmi dari Line Studio. Di sini terdapat petunjuk dan penjelasan tentang bagian-bagian dari Line Studio. Lalu untuk membuat project baru, bisa klik new project dan open project untuk membuka project sudah ada. Nah, kita akan klik new project. Loading. Nah, seperti inilah tampilan awal dari new project. Di sini terdapat beberapa bagian, yaitu object panel, resource panel, inspector, dan preview. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, object panel. Di dalam object panel menunjukkan urutan hierarki dari semua objek dalam project Anda. Objek yang paling bawah akan dirender terakhir, membuatnya muncul di depan objek paling atas. Anggap saja objek itu adalah sebuah fitur. Misal kita akan menggunakan screen image. Screen image berfungsi untuk menampilkan gambar dalam layar Anda. Lalu terdapat yang namanya screen text juga. Dalam screen text kita bisa memasukkan teks yang akan kita masukkan. Untuk menempatkannya bisa diseret. Ini juga kita bisa memperbesar dan memperkecil. Nah, seperti ini. Di dalam Line Studio sudah menyediakan berbagai fitur sehingga kita bisa mengkreasikan dengan kemampuan serta kreativitas masing-masing. Selanjutnya, resource panel. Resource panel berisi dari daftar semua sumber daya atau resource, yaitu bahan yang akan digunakan untuk membuat filter. Resource bisa berupa meshes, materials, tekstur atau gambar, script, sound atau suara, dan banyak lagi. Sumber daya atau resource dapat ditambahkan ke proyek dengan cara drag and drop dan melepaskannya di bagian resource. Nah, saya sudah menyiapkan aset atau bahan tadi. Nah, kita hanya perlu blok, kemudian drag and drop. Nah, tunggu sampai loading selesai. Jika loading sudah selesai, berarti objek sudah siap, berarti resource sudah siap digunakan. Selanjutnya bagian inspektor. Di bagian inspektor memungkinkan Anda untuk menambahkan, mengedit komponen pada objek yang dipilih. Saya akan coba memilih screen image. Nah, di sini muncul komponen dari screen image. Komponen adalah blok bangunan objek. Mereka mendefinisikan apa yang dilakukan suatu objek dan bagaimana suatu objek akan divisualisasikan atau bagaimana objek itu akan muncul. Selain itu, menambahkan komponen inspektor panel juga memungkinkan untuk mengedit parameter komponen, yaitu tentang ukuran, letak, dan posisi. Selanjutnya bagian preview. Di bagian preview kita bisa melihat hasil dari objek yang akan kita gunakan. Bisa dikatakan untuk mengetes hasil dari filter yang kita buat akan seperti apa hasilnya. Preview dapat menggunakan kamera depan device Anda atau foto dan video preview dari Line Studio. Jika perlu menggantinya menjadi seperti ini, kita bisa memilih preview dari sini. Tapi untuk menunjukkan hasil yang lebih nyata, gunakan kamera device dari Anda. Nah, di sini terdapat 3 pilihan, yaitu kita akan klik yang tengah. Nah, seperti ini. Kita akan matikan dulu. Nah, di preview akan menunjukkan bagaimana nanti objek AR yang kita buat. Nah, kita misal masukkan yang screen image, klik inspektor, muncul, lalu di bagian tekstur kita ubah menjadi background yang sudah. Nah, seperti ini, gambar ini sebagai background. Pertama kita hapus dulu dan membuatnya menjadi di awal. Nah, pertama tambahkan yang bernama face image. Di face image ini kita akan mendapatkan gambar. Nah, gambar tersebut akan mengikuti wajah Anda.
jika bisa dikatakan dari judulnya yaitu face image. Untuk pertama-tama kita masukkan dulu objeknya, tekstur. Sini akan masukkan topeng Kaneki. Nah, seperti ini. Lalu sini kita bisa mengubah ukuran sesuai yang kita inginkan. Agar lebih cepat, saya akan masuk ke scale saja, yaitu di bagian height binding. Lalu kita akan tambahkan ukurannya. Nah, untuk wajah orangnya kita akan ubah. Nah, seperti ini. Ini kurang. Untuk melihatnya kita pakai wajah asli saja. Nah, muncul topeng yang kita masukkan tadi di bagian image. Sini juga kita bisa mengatur banyak hal seperti stretch mode. Ini akan mengepaskan dari kotak frame yang sudah kita buat menjadi fill fit saja yang pas secara default. Di bagian look at biarkan secara default saja. Nah, di sini juga ada offset, yaitu berdasarkan sumbu X, Y, dan Z. Nah, seperti pada garis koordinat, X yaitu horizontal untuk kanan dan kiri, Y atas dan bawah yaitu vertikal, dan Z depan belakang secara 3 dimensi. Selanjutnya kita akan menambahkan background. Seperti tadi kita tambahkan yang namanya screen image. Nah, klik sini, kita masukkan tekstur yang sudah disiapkan dan klik OK. Nah, ini kita ubah menjadi stretch agar untuk mengepaskan di frame. Selanjutnya di bagian screen image, selanjutnya di bagian inspektor screen image kita juga tambahkan yang namanya materials dan kita pilih yang namanya unlit. Kita klik sebentar, klik OK seperti ini. Nah, di unlit kita ubah blend mode menjadi normal. Lalu di preview kita minimize saja, dan di sini muncul yaitu opacity texture. Kita ubah, kita centang, lalu kita pilih yaitu nama tekstur, kita tambahkan lagi terus yaitu portrait background. Sini terdapat segmentation tekstur dan pilih portrait background dan klik OK. Nah, tapi gambarnya akan berubah menjadi putih, jadi kita ubah lagi yaitu background ini. Nah, seperti ini hasilnya. Dia akan menyesuaikan posisi tubuh Anda dan wajah, sehingga akan memotong bagian sekitarnya dan menggantinya menjadi gambar image yang sudah disiapkan. Ini juga kita bisa menambahkan yaitu namanya screen text. Nah, di teks ini di inspektor kita bisa menginput teks yang akan kita masukkan. Filter studio. Nah, seperti ini. Untuk posisinya kita bisa ubah jika terdapat seperti ini, sehingga kita bisa mengunduhnya dengan klik Ctrl dan Z. Nah, untuk ini kita akan menjadi gimana ya, seperti ini dan seperti ini. Untuk font kita bisa mengubahnya di bagian sini, custom font, tambahkan saja yaitu font ini misal. Nah, seperti ini. Kemudian size nya juga bisa ditambah, lalu color juga bisa diganti sesuai dengan kemauan saja. Nah, ini saya kuning, saya akan tambahkan merah saja seperti ini. Oke, dan klik OK. Lalu kita akan tambahkan yang namanya ice color. Nah,
Di Color ini kita akan mengubah warna mata kita sesuai keinginan. Sini saya akan ubah menjadi red eye karena yang kiri sudah kita tutup jadi merah seperti ini. Nah, di mata saya di bagian kanan sudah di merah, kita tambahkan alfanya. Nah, seperti ini. Nah, kelemahan dari face image adalah ketika kita mengubah posisi wajah kita ke kanan kiri, dia tidak mengikuti arah dari wajah kita, tapi hanya sebatas menampilkan gambar di depan wajah kita. Nanti kita akan menggunakan yang namanya templates face landmark. Jika sudah dikira sudah, kita bisa save project dengan Ctrl S. Nah, pilih folder, lalu kita akan tambahkan yaitu praktik face image. Nah, kita save. Lalu untuk membuka file baru kita bisa new project, tapi sini kita akan menggunakan template yang bernama face. Di face dapat banyak sekali yaitu face landmark. Kita cari yang namanya face landmark. Nah, ini kita klik saja. Inilah tampilan awal dari template. Di sini sudah terdapat objek-objek yang sudah jadi. Tapi kita akan mengubahnya dari awal, sehingga kita hapus saja ini, kita blok saja dan kemudian delete, sehingga menyisakan kamera dan lightning saja. Untuk di bagian resource kita biarkan saja. Ini masih kita bisa gunakan untuk membuat face landmark kita sendiri. Yang pertama, klik tambahkan yang namanya scene object. Nah, yaitu ini. Lalu di ini klik. Nah, di bagian script ini kita akan drag and drop. Nah, seperti ini. Lalu di dalamnya kita akan masukkan yang namanya image object. Nah, pastikan image object berada di dalam scene object, yaitu terdapat hierarki ini garis. Jangan lupa masukkan objek yang akan kita gunakan. Sini saya akan menggunakan 3 objek ini saja. Nah, kemudian masuk lagi ke bagian inspektor scene object. Kita ubah menjadi kamera. Oke. Dan ini kamera, efek dan head painting. Ini akan mengunci wajah kita. Nanti gambar yang akan kita masukkan dia akan mengunci wajah kita. Kita akan balik lagi ke image dan di bagian tekstur kita ubah menjadi diving mask. Nah, gambarnya akan seperti ini masuk, tapi atur dulu ukuran di scene object. Lalu di bagian point value adalah sebuah titik yang sudah tetapkan di seluruh wajah. Nah, nanti akan seperti ini. Di sini ada titik-titik yang sudah ditentukan. Tapi kita akan menggunakan yang namanya predefined point. Nah, di sini kita tidak perlu menghafal, tapi hanya untuk di sini kita tidak perlu menghafalkan titik tersebut, tapi hanya untuk dengan memilih di mana gambar ini akan diletakkan. Sini saya akan letakkan di nose atau hidung. Kemudian untuk bagian offset kita akan merapikan dengan bagian offset sesuai dengan sumbunya yaitu X, Y, dan Z. Nah, untuk itu kita akan menarik ke atas, berarti yang dibutuhkan adalah sumbu Y. Kita tarik. Seperti ini. Nah,
untuk ukuran ternyata masih kurang pas, kita ubah menjadi 65. Nah seperti ini, kita akan ke ataskan dikit. Nah kalau dirasa sudah, bisa di ini cuman kurang ke kanan. Bentar, sudah pas. Nah lalu lihatnya di bagian preview. Nah seperti ini. Nah berbeda dari face image, dia akan membuat seolah-olah gambar mengikuti arah wajah kita seperti ini. Tadi face image hanya menampilkan secara 2 dimensi, walaupun aja kita berbalik, dia akan tetap berada pada ukuran dan posisi semulanya. Selanjutnya kita akan membuat objek lagi yang namanya scene object juga. Nah kita bisa drag and drop lagi, tambahkan lagi yang nama image object, pastikan di dalam sini. Lalu kita bagian scene object, image object, kita bisa masukkan namanya tekstur lagi, yaitu diving air. Setelah masukkan diving air path, sesuaikan lagi ukurannya dengan di scene object bagian inspektor, akan kecilkan di 75 dan mulut. Lupa, untuk pertama-tama kita harus masukkan ini dulu agar pas, dia akan mendeteksi wajah sebagai titik poinnya. Nah ini. Nah lalu kita bisa memilih di bagian eye pupil, kita akan merapikan posisinya berada di mulut. Itu di bagian X itu kita kurangin, tapi sebenarnya gambarnya kurang besar, tambahkan, dan yang di sini kita kurangi ukurannya jadi 65, 60 menjadi 60. Ini sudah pas. Lalu kembali ke scene object, ukurannya akan saya besarkan menjadi 88. Nah seperti ini. Kita akan ke ataskan lagi dengan ini. Nah seperti ini. Untuk mengatasinya kita ubah menjadi preview. Nah seperti ini hasil akhirnya, tapi kita akan mendapatkan seperti tadi, yaitu background segmentation. Selanjutnya kita akan mendapatkan objek baru, yaitu screen image untuk mengganti background. Tapi sini kita akan membuat klik ini dulu agar nanti screen objeknya bisa satu bagian dari sini. Kita akan ubah, kita akan rename menjadi background, dan yang satunya akan person. Di bagian background kita akan masukkan background yang sudah disediakan, yaitu Karimun Jawa. Nah seperti ini, kita klik fill and cut agar pas jadi layar. Lalu di bagian person kita ubah teksturnya menjadi device kamera tekstur. Nah lalu ini kita tambahkan, yaitu namanya unlit, dan klik OK. Nah di unlit kita tambahkan yaitu opacity tekstur. Ini jangan lupa untuk normal. Ini kita pilih yang namanya segmentation tekstur seperti tadi, yaitu background. Klik OK. Tekstur ternyata masih
Lalu kita ubah lagi, yaitu namanya invert mask. Nah seperti ini, cuman ini belum muncul gambarnya karena kita harus menambahkan lagi, yaitu kamera. Kita akan taruh menjadi di atas. Nah di sini seharusnya kita ubah menjadi sini sehingga menjadi satu. Untuk ubahnya kita perlu klik di ortografi kamera. Nah ini kita menjadi ubah di 0. Nah seperti ini, sehingga sudah berada pada ini. Lalu kita tambahkan layersnya, yaitu default. Nah untuk ukurannya kita akan sesuaikan lagi, kita tambah ini 0, kita tambahkan seperti ini. Nah hasilnya akan seperti ini dengan menggunakan face landmark dan screen image untuk mengganti background. Kita juga bisa menambahkan, yaitu screen text. Muncul di sini. Untuk screen text kita masukkan menjadi satu bagian dari sini saja. Screen text. Nah seperti ini. Lalu kita ubah posisi screen text dengan klik sini dulu, baru kita tarik. Sesuaikan framenya, kita taruh di bagian atas. Kita ketik kartu Karimun Jawa. Kita sesuaikan ukurannya lagi. Nah seperti ini. Untuk font kita kecilkan saja. Nah seperti yang saya bilang, untuk menggesernya kita perlu dan klik sini. Nah ini untuk font kita ubah menjadi jangan, kita ubah menjadi nah ini ukurannya kita akan tambah lagi jadi 48. Jika serasa pas, kita tinggal mengganti colornya di hitam saja, dan outline colornya kita centang dan pilih warna putih. Dan beginilah hasil dari menggunakan template face landmark dan beberapa objek seperti screen text dan background dan segmentation juga. Untuk menggunakan lens AR yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan aplikasi Snapchat. Nah aplikasi, untuk mengirim ke aplikasi kita harusnya perlu login terlebih dahulu. Sini saya sudah menghubungkan dengan Snapchat di HP saya, sehingga saya hanya perlu klik send to Snapchat. Nah lens AR tersebut akan langsung muncul di Snapchat HP saya. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini membawa informasi atau pengetahuan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.